Jadi yang merusak demokrasi itu bukan kita yang mempunyai gerakan coblos semua, bukan Anda yang merusak demokrasi. Ada satu PDIP yang kemarin kita berharap, ternyata di endorse juga dari Istana, Pramono Anung, habis manis, sepah dibuang. Untuk apa lagi kita memilih partai yang memang sudah tidak ada rasa terima kasihnya? Kita tunjukkan kepada partai-partai yang mereka kemarin dengan congkaknya, dengan kesombongannya, ya kita lawan dengan cara apa? Datang ke TPS, coblos sudah dengan gercos. Ditanya bagaimana perasaan dan sikap kita tatkala Pak Anies tidak bisa mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon gubernur, ya sebagai pendukung beliau ya kita kecewa, kita prihatin, dan kita merasa apa ya, kok begini ya gitu. Ada seseorang yang kita katakan bisa memimpin bangsa negara ataupun provinsi ini dengan baik, kok bisa dibegitukan itu. Jadi kita dibilang kecewa, prihatin, dan juga merasa pertanyaan besar gitu. Sebetulnya mau bagus atau tidak sih ini wilayah gitu, mau bagus atau tidak sih ini daerah gitu. Ada seorang pemimpin yang sudah teruji, sudah bagus dalam kepemimpinannya, yaitu sampai tidak ada yang mau mencalonkan. Artinya kita yang rakyat awam, rakyat biasa jadi bertanya-tanya gitu, ada apa sebetulnya? Sampai sebegitu takutnya, kok ada seperti ada grand design agar Pak Anies tidak bisa memimpin gitu. Padahal beliau setiap menjalankan amanah kepemimpinan, beliau jalankan dengan sebaik-baiknya itu. Dan selama beliau memimpin pula, di Pilkada 2017 semua janji politiknya, janji kampanyenya dijalankan. Ya, dia tidak pernah mengingkari daripada janji kampanyenya. Bahkan yang bukan janji kampanye, kalau memang itu untuk kepentingan masyarakat luas, beliau juga menjalankan ataupun melaksanakan tugas-tugas itu. Itu. Ya, kita dihadapkan oleh tiga pilihan yang memang ketiga-tiganya masih belum pernah kita lihat mereka memimpin di wilayah kita. Ridwan Kamil dengan Suswono. Ridwan Kamil kan Jawa Barat, ya artinya di Jawa Barat sendiri pun tidak terlalu fenomenal, ya hanya memfokuskan hanya beberapa kota, terutama Bandung saja. Ya, dengan wakilnya Pak Suswono, ya mantan Menteri Pertanian dulu juga itu. Terus Pramono Anung dengan Bang Rano, ya selama ini Pramono Anung hanya ada di balik meja, ya kan. 2 periode kepemimpinan Jokowi ini, beliau hanya ada di balik meja. Saat ini mau mencalonkan jadi gubernur yang memang harus turun langsung, itu kan beda orang di balik meja dengan orang yang biasa di lapangan. Ya kalau Bang Rano mungkin dia masih punya pengalaman lah, pernah menjadi gubernur di Banten ya. Tapi kan Jakarta beda ya dengan Banten. Apalagi pilihan ketiga ya, Pangrekun dengan Kun, ya Dharma Pangrekun ya independen. Ya selama ini ya kita melihat sosoknya Dharma Pangrekun ini kan seorang pensiunan komisaris jenderal polisi yang banyak memaparkan tentang COVID dan lain sebagainya. Ya kita belum pernah tahu juga track record dia memimpin kesatuan dan lain sebagainya.
Ya mungkin saya yang kurang membaca literasi daripada Dharma Puragun ya. Yang kita tahu kan baru-baru saja pas COVID sajalah dia dikenalnya itu. Artinya ketiganya ini ketika ditanya mana sih, ya kita bingung, ya kita bingung, kita nggak tahu gitu. Makanya ketika Pak Anies tidak dicalonkan itu, ya kita udah nggak ada harapan lagi untuk, bukan nggak ada harapan ya, udah tidak, kayaknya mau datang ke TPS pun males gitu. Jadi udahlah gitu, nggak ada yang untuk referensi untuk saya pribadi. Ya adanya gerakan coblos semua jangan dikatakan sebagai perusak demokrasi. Yang merusak demokrasi adalah anda para ketua partai yang tidak melihat dengan jernih. Ketua-ketua partai yang terkungkung dengan berbagai macam kasus, jadi tidak berani untuk mengambil langkah. Gitu. Jangan kita disalahkan ini merusak demokrasi, bukan. Itu adalah hak. Toh kita nggak datang ke TPS pun hak kita, kita tidak memilih pun hak kita, dan kita mau mencoblos semua pun hak kita. Iya, cara berdemokrasi. Kalau itu dikatakan merusak demokrasi, kalau tiga-tiganya nggak ada yang kita pilih, mau apa? Kalau ketiga-tiganya tidak ada yang menjadi harapan buat kita, untuk apa? Ya, karena kita merasa ini menjadi hak kita, dan ini sebuah bentuk perlawanan kita atas kesombongan dan kecongkakan daripada para pemimpin partai. Ini memang murni, nggak ada lagi. Ini bentuk perlawanan rakyat, bentuk perlawanan daripada masyarakat, ya, yang selama ini mau coba dikungkung oleh partai. Partai ini kan bekerja cuma 5 tahunan. Kalau mau ada pileg, pilpres saja, mereka dekatin rakyat, mereka ambil hati rakyat. Setelah jadi, mereka lupa. Mereka asik bagaimana dengan ya kegiatannya sendiri, mereka asik dengan menumpuk hartanya sendiri, dia nggak pikirin konstituennya. Jadi ini bukan lagi kita didesain, enggak, ini gerakan rakyat yang kecewa dengan kondisi saat ini. Ya, semua partai udah diborong dengan Kim Plus. Ada satu PDIP yang kemarin kita berharap ternyata di endorse juga dari Istana, Pramono Anung. Jadi apa yang mau disuguhkan buat rakyat? Sementara ada seseorang yang diharapkan oleh rakyat Jakarta untuk bisa memimpin, untuk bisa bagaimana memperbaiki keadaan, ini tidak diterima. Jadi yang merusak demokrasi itu bukan kita yang mempunyai gerakan coblos semua, bukan, Anda yang merusak demokrasi. Dan saya dengar kembali nanti juga PDIP pun akan ditarik, maka sudah tidak ada lagi oposisi. Kalau tidak ada oposisi, maka demokrasi ini akan mati. Kenapa? Tidak ada penyeimbang, maka negara akan menjadi otoriter. Jangan kita dikatakan bahwa merusak demokrasi. Enggak, Anda yang merusak demokrasi. Untuk partai, ya kalau saya katakan kemarin pernah saya ditanya juga oleh wartawan, bagaimana dengan partai yang tidak mendukung atau menarik dukungan Dr. Anies, ya kita tinggalin. Ya, ramai di sana. Eka kan bukan pemilih partai A, benar. Ya, tapi ingat ketika kita mendukung Anies Baswedan kemarin, ya kita pilih apa yang menjadi pendukung Anies Baswedan. Kalau sekarang mereka sudah tidak memilih Anies Baswedan, ya kita nggak mau milih, dan itu hak kita. Itu loh. Ini hak konstitusi kita yang dijamin oleh undang-undang. Ya, mereka tidak mendukung Pak Anies lagi, meninggalkan Pak Anies, kita tinggalin, nggak ada urusan. Gitu loh. Ya sekarang ada pemimpin baik, orang baik nih, ya orang baik yang pernah menjalankan satu pemerintahan dengan baik, dengan begitu banyak mendapat penghargaan baik nasional ataupun internasional, dan orangnya masih segar bugar.
gitu. Terus Anda tidak mau memilih beliau untuk menjadi pemimpin, ya memang itu hak Anda, silakan. Tapi rakyat juga mempunyai keinginan, bukan keinginan partai saja. Ya kemarin Nasdem, PKB, PKS, kan suaranya bertambah terus. PKB dari 5 bangku 5 kursi di DPRD menjadi dapat 10 kursi di DPRD, 100%. Itu efeknya Anies Baswedan. Kalau nggak ada Anies Baswedan nggak mungkin dapat 10 kursi. Nasdem pun begitu, PKS pun begitu, walaupun PKS tambah 2, tapi sekarang kan nilainya berlebih. Iya, sekarang Anda tinggalkan Pak Anies begitu saja dengan dalih Pak Anies yang meninggalkan kita, Anda yang meninggalkan Pak Anies. Ya, habis manis sepah dibuang. Gitu. Untuk apa lagi kita memilih partai yang memang sudah tidak ada rasa terima kasihnya? Udah nggak ada rasa terima kasihnya. PKB 5 kursi, cuman sekarang dapat 10 kursi. Ini nikmat mana lagi yang kalian dustai? Ya logika kita kan begitu. Ya kemarin mereka orang loga nyoblos PKB, tapi ketika Anda mengusung Anies Baswedan di situ berduyun-duyun. Begitu juga dengan PKS, begitu juga dengan Nasdem. Jangan sampai kacang lupa akan kulitnya. Iya, udah kalau mereka udah meninggalkan Pak Anies, sudahlah. Ya, seluruhnya kita yang para pecinta kebenaran, cinta perubahan, tinggalin sudah. Udah nggak ada negosiasi apapun juga, udah nggak kita lawan. Kecongkakan, kesombongan partai-partai itu kita lawan dengan cara apa? Dengan gerakan coblos semua. Selesai udah. Bismillah. Ya sebetulnya semuanya balik lagi ke kita. Ya, andaikan ada paslon yang memang komitmen, ya komitmen ingin lebih baik lagi, ya dengan program-program yang kemarin Pak Anies sudah jalankan, lansia, KJMU, ya seperti juga penghapusan pajak tanah. Ya sekarang kan dihidupin lagi tuh, orang miskin jadi bayar pajak lagi. Kalau itu mau dijalankan bagus, ya kita dukung program-program itu. Nah, tapi pertanyaannya benar-benar direalisasikan atau tidak? Jangan cuma buat janji kampanye doang, kan kita nggak tahu ke depannya. Ntar tahu-tahu kita udah pilih dia nggak jalanin, kan kejeblok kita akhirnya. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita juga. Kadang kan orang begitu, sebelum jadi manis janji-janji kampanyenya. Nah ini kita lihat dulu track record daripada mereka masing-masing. Tatkala mereka pernah memimpin, apakah mereka menjalankan janji-janjinya atau tidak? Kalau mereka menjalankan janji-janji daripada kampanyenya, janji-janji politiknya, mungkin itu akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau dalam track recordnya mereka tidak pernah menjalankan janji-janji dalam kampanyenya, untuk apa dipilih? Ya inilah yang memang menjadi satu diskusi kita bersama. Apakah mau partai ataukah ormas? Ya kita memilih ataupun memprediksi ke depannya. Andaikan membuat partai, ya untuk 2029 nanti, nah, belum tentu kalau undang-undangnya tidak dirubah, belum tentu Pak Anies bisa mencalonkan. Nah, di 2034 baru bisa mencalonkan. Mungkin kalau undang-undangnya nanti dirubah, ya antara pilpres dengan pileg ini dipisah, nah artinya presiden thresholdnya itu ketahuan, ya itu akan lebih enak. Tapi apakah mungkin? Karena kita lihat ini sepertinya banyak pada ketakutan kalau Pak Anies ini memimpin bangsa. Ya, siapa di balik itu? Nggak jauh dari oligarki. Sekarang mohon maaf, kenapa ini menjadi kita sangkut pautkan? Ya, proyek strategis nasional saat ini
ya untuk pembangunan PIK 1, PIK 2, PIK 3 BSD itu sudah memakan banyak hak-hak rakyat kecil dengan alasan program strategi nasional, ya dibayar semaunya, bahkan mereka dapat subsidi 20 triliun. Nah, andaikan mungkin Pak Anies menjadi pimpinan, menjadi pemimpin, mungkin itu bisa dikaji ulang. Contohnya proyek reklamasi aja. Saat Pak Anies jadi gubernur DKI kemarin nggak ditandatangani nama Pak Anies, nggak jadi itu proyek reklamasi. Ya, dan saya dengar Cagup DKI ini ada yang ingin menjalankan proyek reklamasi kembali. Nah ini kan jadi bagaimana? Kalau itu proyek reklamasi jadi, nanti pemilihan gubernur DKI udah nggak perlu lagi pakai pemilihan. Kenapa? Yang menang udah ketahuan. Proyek reklamasi ini kan membangun satu kawasan, di mana kawasan itu bisa jumlahnya jutaan orang, bisa mengalahkan daripada orang-orang yang ada. Yang punya siapa? Yang bisa beli di proyek reklamasi siapa? Yang bisa beli di PIK 1, PIK 2, PIK 3 siapa? Bukan orang pribumi, bukan orang kampung, orang mana-mana. Itu kalau itu udah dikuasain dan mereka ikut dalam pilkada nanti akan datang atau ikut pilpres yang akan datang, mereka menang. Kenapa? Mereka lebih banyak. Ini yang harus kita waspadai bersama. Ayo rakyat Indonesia cerdas. Jangan mau kita dibohongin mulu. Jangan sampai kita dikungkung lagi, dijajah lagi. Indonesia udah merdeka. Ya jangan sampai PIK 1, PIK 2, PIK 3 terjadi yang beli orang mana-mana. Kalau udah orang beli yang orang mana-mana yang punya duit, bukan orang kita, saat ada pilkada nanti mereka sudah kompak menang. Contoh Singapura, rakyat Melayunya habis tertindas, yang kuasain siapa? Ayo sadar, ya. Kalau kita tidak sadar udah ketinggalan, bukan kita, tapi nasib anak cucu kita ke depannya. Kita mungkin nggak lama akan meninggal, usia kita udah usia senja lah bahasanya begitu. Tapi anak cucu kita nanti bagaimana mereka? Mau dijajah lagi? Nah itu yang menjadi pertimbangan kita. Bapak mau apa namanya, mau bikin partai kah, mau bikin ormas kah, kita sebagai pendukungnya ikut saja, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena kita sudah melihat kepemimpinan beliau luar biasa, ya, ilmunya luar biasa, adabnya luar biasa, semuanya sudah kita lihat. Jadi nggak ada alasan lagi kita tidak ikutin beliau. Kalau beliau mau ikut partai, lebih baik mana? Kalau memang bisa merubah undang-undang pemilihan presiden dan pileg ini dirubah, lebih baik partai. Kenapa? Bisa untuk bisa mencalonkan mungkin di 2029. Tapi kalau belum bisa, ya kita cobalah lewat organisasi massa dulu lah. Ya seperti Nasdem dulu, seperti awalnya kan siapa? Cuma ormas biasa, dan juga Pak Anies salah satu inisiatornya. Akhirnya jadi partai. Ya begitulah ya, kita harapkan apapun nanti keputusan Pak Anies, insya Allah kita akan ikut sami'na wa ata'na. Ya, untuk para pendukung relawan Anies Baswedan, ya, saatnya kita berani bersuara. Kita berani untuk melawan. Melawannya kita apa? Ya saya jujur saja saya katakan, ini tidak ada yang bisa untuk membawa aspirasi kita. Kita menginginkan seorang pemimpin seperti Anies Baswedan. Bagaimana beliau ini menjalankan pemerintahannya dengan hati, ya, jauh daripada KKN, jauh dari berbagai macam KTBLC dan lain sebagainya. Enggak, Pak Anies menjalankan dengan hati, ya. Jadi kita ini sebagai pendukungnya, ya, sami'na wa ata'na, ya. Jangan sampai kita terjebak. Ya kalau sudah yang kesana kesini, ya silakan sajalah. Cuma saya katakan istiqomah itu berat, menjadi oposisi itu berat. Ya, yang dipegang adalah komitmen kita bersama. Ya maka dari itu kita tunjukkan kepada partai-partai yang mereka kemarin dengan congkaknya, dengan kesombongannya, ya kita lawan.
Dengan cara apa? Datang ke TPS, coblos sudah dengan gercos. Ya, saya sih nggak ngajak, ya cuman ya ngasih tahu doang begitu. Untuk partai-partai yang kemarin meninggalkan Pak Anies, bahasa kasarnya begitu, ya berpikirlah yang jernih, ya karena di tangan Anda lah ya semua ini akan berjalan. Ya, Anda mau milih Pak Anies silakan, tidak memilih Pak Anies silakan juga. Ya, Anda sudah mempunyai jalan masing-masing. Ya, silakan saja, tapi ingat, emas tetaplah emas. Ya, dimanapun emas itu berada, ditaruh di lumpur sekalipun, dia tetaplah akan menjadi emas. Ya, banyak yang mengatakan ketika Pak Anies sudah tidak dicalonkan, dia akan ditinggal oleh para relawannya, ditinggal oleh para pengusungnya. Tidak, ternyata semakin banyak pendukungnya yang siap berada di barisan beliau. Sekali lagi, ini menjadi satu catatan dan menjadi tantangan buat kita. Lawan segala bentuk kezaliman, lawan segala bentuk kemunafikan, lawan segala bentuk kesombongan. Dengan cara apa? Ayo kita datang ke TPS, kita berkoordinasi. Kalau perlu, kita lawan segala kesombongan itu dengan cara kita. Insya Allah ya, pilkada ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita mempunyai kekuatan, dan Allah memberkahi kita semua, dan Pak Anies is the best. Terima kasih.